Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Puspita dari Prodi S1 Teknik Sipil. Saya Izan Ibrahim dari Prodi S1 Teknik Sipil. Saya Muhammad Afan Baktiar dari Prodi S1 Teknik Sipil. Kami dari tim Nawasena Universitas Negeri Malang siap mengikuti Green Concrete Competition. Pada video kali ini, kami akan memaparkan alat dan bahan serta proses pembuatan benda uji beton untuk Green Concrete Competition Civil Days 2021. Yang pertama, kami akan memaparkan alat-alat dalam proses pembuatan benda uji beton. Kerucut Abrams. Kerucut Abrams adalah alat yang digunakan sebagai pengukur nilai SLAM. Talam SLAM. Talam SLAM adalah alas untuk pengujian SLAM. Tongkat pemadat besi dengan diameter 16 mm. Tongkat ini berfungsi untuk menusuk lapisan beton segar saat pengujian SLAM serta saat beton dimasukkan ke dalam cetakan silinder dan kubus. Nampan besi dengan ukuran 1 meter x 1 meter. Nampan besi ini berfungsi untuk menampung beton segar. Cetok. Cetok berfungsi mengambil spesimen beton untuk dimasukkan ke dalam cetakan. Ember. Ember berfungsi untuk wadah penampung material. Cetakan beton kubus dengan ukuran 150 mm dikali 150 mm dikali 150 mm sebanyak 1 buah. Cetakan beton kubus ini berfungsi untuk mencetak benda uji beton. Cetakan beton silinder dengan ukuran 150 mm dikali 300 mm sebanyak 3 buah. Cetakan beton silinder ini berfungsi untuk mencetak benda uji beton. Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram. Timbangan berfungsi untuk menimbang material. Stopwatch. Stopwatch berfungsi untuk mengukur lama waktu pencampuran beton. Rollmeter atau penggaris. Rollmeter atau penggaris ini berfungsi untuk mengukur ketinggian SLAM. Palu karet. Palu karet berfungsi untuk memukul bagian luar cetakan agar udara dalam campuran beton segar terangkat ke permukaan. Concrete mixer. Concrete mixer berfungsi untuk mengaduk material penyusun beton. Kuas. Kuas berfungsi membersihkan alat-alat yang digunakan untuk membuat benda uji dan melumasi cetakan benda uji dengan oli. Bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatan benda uji beton. Semen Portland. Semen Portland berfungsi untuk bahan pelekat antara agregat halus, agregat kasar, dan agregat tambahan. Agregat kasar. Agregat kasar berdasarkan SNI nomor 1969 tahun 2008. Agregat kasar yaitu kerikil sebagai hasil disintegrasi alami dari batuan atau berupa batu pecah yang diperoleh dari industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir antara 4,75 mm sampai 40 mm. Agregat halus. Agregat halus berdasarkan SNI nomor 1970 tahun 2008.
Agregat halus adalah pasir alam sebagai hasil disintegrasi alami batuan atau pasir yang dihasilkan oleh industri pemecah batu dan mempunyai ukuran butir terbesar 4,75 mm atau ukuran saringan nomor 4. Air. Air berfungsi sebagai reaktor dan pelumas antar butiran agregat untuk memudahkan workabilitas. Limbah plastik HDPE. Limbah plastik HDPE adalah salah satu jenis limbah plastik yang cocok diaplikasikan ke dalam beton sebagai pengganti agregat kasar sebanyak 5% dari jumlah agregat kasar untuk meningkatkan kuat tekan beton. Fly ash. Fly ash adalah zat aditif yang digunakan sebagai filler untuk menambah internal kohesi dan mengurangi porositas daerah transisi yang merupakan daerah terkecil beton, sehingga beton menjadi lebih kuat. VMA sebanyak 1%. VMA adalah bagian dari admixtur yang dirancang untuk mengurangi segregasi dan bleeding pada beton. Oli. Oli adalah pelumas cetakan beton. Proses pencampuran beton. Yang pertama adalah membasahi seluruh alat. Hal ini bertujuan agar air yang terkandung di dalam material tidak terserap oleh alat. Selanjutnya, mengaduk semen, agregat halus, dan fly ash hingga merata. Selanjutnya, masukkan agregat kasar dan limbah plastik HDPE dengan sebagian air ke dalam concrete mesin, lalu putar mesin selama 30 detik. Kemudian, masukkan semen, agregat halus, dan fly ash yang telah teraduk secara homogen ke dalam concrete mesin dan aduk selama 3 menit. Setelah itu, masukkan VMA 1% dan sisa air ke dalam campuran beton. Atur kemiringan concrete mesin lebih tegak agar material tercampur secara maksimal. Setelah campuran beton tercampur secara merata, langkah selanjutnya yaitu menuangkan adukan beton segar ke dalam nampan 1 meter x 1 meter. Tahap pencetakan spesimen beton. Tahap pertama yang dilakukan adalah merangkai cetakan spesimen beton. Cetakan yang digunakan untuk membuat spesimen beton terdiri dari 2 jenis. Cetakan yang pertama adalah cetakan kubus. Cetakan kubus ini berukuran 150 mm x 150 mm x 150 mm. Dan cetakan yang kedua berbentuk silinder. Cetakan silinder ini berukuran 150 mm x 300 mm. Tahap yang kedua adalah mengolesi bagian dalam cetakan menggunakan oli. Hal ini bertujuan agar pada saat beton sudah mengeras, beton dapat dengan mudah dikeluarkan dari cetakan. Tahap yang ketiga yaitu memasukkan spesimen beton ke dalam cetakan secara bertahap. Setiap 1/3 ketinggian cetakan diselingi dengan pemadatan dengan tongkat besi 16 mm sebanyak 25 kali setiap lapisnya. Tahap yang keempat yaitu mengetuk-ngetuk bagian luar cetakan menggunakan palu karet agar gelembung dalam cetakan menghilang atau dapat muncul ke permukaan. Tahap kelima yaitu meletakkan beton pada tempat yang datar dan sejuk serta diamkan selama kurang lebih 24 jam agar beton mengering. Tahap keenam, setelah beton didiamkan selama kurang lebih 24 jam,
tahap selanjutnya yaitu melepaskan beton kering dari cetakan. Setelah beton selesai dicetak dan kering, tahap selanjutnya yaitu proses curing beton. Proses curing beton dilakukan dengan cara merendam spesimen beton di dalam air selama 2 hari. Setelah direndam selama 2 hari, spesimen diangkat dan dikeringkan di ruangan terbuka. Mengutip dari Halsey, the environment around you shapes who you are, how you handle an emergency, or how you react when someone is rude to you, that's you. Maka dari itu, kita harus menjaga lingkungan agar tetap lestari. Melalui video ini, kami berharap pemanfaatan limbah plastik HDPE untuk campuran beton dapat menjadi salah satu upaya pelestarian lingkungan. Sharing is caring, sharing is fun.